Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sifat dan tugas-tugas para malaikat. Sebelumnya kalian tahu gak malaikat itu siapa? Ada yang tahu gak nih? Malaikat itu tuh siapa sih? Malaikat itu pesuruh dan makhluk satu-satunya yang sangat-sangat patuh kepada perintah Allah. Jadi hanya para malaikat yang belum pernah melanggar perintah Tuhan kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat para malaikat juga sifatnya lemah lembut, baik, nggak galak gitu kan. Siapa ya di sini yang pengen sifatnya kayak malaikat, yang baik, yang lemah lembut, ganteng, cantik? Ada juga berbeda lagi, ada yang namanya makhluk jin nih. Kalian tahu jin? Pasti udah tahu kan jin? Jin itu sifatnya jahat, sombong, iri, dan dengki. Jadi anak-anak semua hindari dari sifat sombong. Siapa yang sombong nih di sini? Sombong, jahat, iri. Kalau gitu kalian sama kayak jin. Mau nggak kayak jin? Kalian mau nggak sifatnya sama kayak jin? Pada gak mau kan? Oke, kembali lagi ke pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tugas-tugas 10 malaikat ya. Jadi dari Al-Quran juga hanya ada 10 malaikat tugasnya para malaikat. Sebelum juga malaikat juga mempunyai nama loh. Yang pertama ada malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Ada juga yang keempat Ijroil. Ada juga yang kelima malaikat Munkar. Ada juga yang keenam Nakir. Ada juga yang ketujuh Rokib. Ada juga yang kedelapan Atid. Ada juga yang kesembilan Malik. Ada juga yang ke-10 Ridwan. Jadi hanya ada 10 tugas para malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya apa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak nih tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Ada yang tahu gak menyampaikan wahyu? Jadi menyampaikan wahyu itu misalkan Bapak nyuruh adek nih, adek beliin pulpen di fotokopi. Nah, adek itu ya ibarat malaikat. Nah gitu. Jadi Jibril itu menyampaikan wahyu, misalkan ibarat ke Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, kamu harus sampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, bla 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 bla. Nah, menyampaikan wahyu itu seperti itu. Yang kedua malaikat Mikail. Jadi tahu gak nih tugas malaikat yang kedua Mikail? Tugas malaikat Mikail ini yang menurunkan hujan. Jadi kan kenapa sih hujan tuh bisa turun gitu kan, awan bisa mendung, bisa cerah? Itu karena tugasnya malaikat Mikail yang menurunkan hujan.
Yang lanjut, yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugasnya malaikat Israfil ada yang tahu gak? Jadi tugasnya malaikat Israfil itu meniup sangsakala ya. Sangsakala itu apa sih anak-anak? Jadi sangsakala itu kayak trompet yang gede buat di akhir zaman. Jadi waktu mau hari kiamat itu trompet sangsakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil. Lanjut, yang keempat ada malaikat Ijroil. Jadi malaikat Ijroil ini tugasnya yang mencabut nyawa gitu kan. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Jadi yang mencabut nyawa itu malaikat Ijroil. Yang kelima, Munkar. Malaikat Munkar ini tugasnya menanyai ketika manusia udah meninggal di alam kubur. Jadi waktu di alam kubur tuh yang menanyai Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, kiblat kamu kemana gitu kan. Sama kayak tugasnya yang malaikat yang keenam, Nakir. Jadi tugasnya Munkar dan Nakir menanyai mayat di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Tugasnya mencatat amal baik atau buruk. Malaikat Rokib itu tugasnya mencatat amal baik. Yang ke-8 itu tugasnya, yang ke-8 siapa? Malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Jadi malaikat Atid ini si Ade berbuat buruk. Nah, nanti tulis sama malaikat Atid, ini si Ade uniko uang ke mamahnya. Ditulis sama malaikat Atid. Oke, lanjut, yang ke-9 malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya yang menjaga pintu neraka. Yang menjaga pintu neraka itu malaikat Malik. Lanjut, yang ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Jadi hanya ada 10 tugas para malaikat. Jadi anak-anak dicatat ya. Tadi kan dari awal dicatat gak? Dicatat ya, biar kalian semuanya tahu. Mungkin ini aja dari pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.